Ibu, ini masalah kalor ya. Masalah kalor, ini kalau pakai rumus nanti pusing. Saya pakai logika sederhana aja ya. Kalau logika sederhana, kalau misalkan yang ini ada air penuh, ya, ini penuh. Yang ini wadah yang ini airnya setengah. Ini setengah nih. Nah, apinya sama, kasih api, apinya sama ya. Sama-sama maksimal di dalam kompor gas atau pembakaran gas. Kira-kira yang mana, Bu, yang lambat panas? Yang Lambat penuh airnya. Airnya penuh, Pak. yang penuh ya. Ya, Berarti yang lambat naik suhunya adalah yang penuh ya. Berarti pengaruh apa nih? Pengaruh massa ya, pengaruh massa air. Berarti kalau misalnya sama dikasih yang lebih lambat naik suhunya adalah yang masanya besar. Oke. Tapi misalkan kebalik. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Kasih kok dihapus pula. Kalau satu airnya sama-sama penuh, ini A, ini B, sama penuhnya airnya. Penuhnya sama, masanya sama-sama 2 kilo atau 2 cm pangkat 3 atau 2 liter, kalau 2 liter 2 desimeter pangkat 3, 2 kilo, tapi api yang A ini lebih besar daripada yang B. Mana yang lebih cepat naik suhunya? Yang A. yang A. Nah, bisa dipahamin? Bisa. Paham, Pak. Nah, ya, oke. Ini color tuh ini aja. Oke, ya, lagi ya nih logika sederhana biar paham. Jadi jawabnya nanti nggak usah pusing-pusing. Logika sederhana lagi. Eh, tadi kan ada yang berarti tadi kan kalau dia yang ini masanya 2 kilo. Ini juga masanya 2 kilo. Oke. Yang ini dalam 10 menit mendidih. Ini sama-sama penuh. A, B. Dalam 10 menit dia sudah mendidih. Ini dalam yang B, dalam 8 menit dia airnya sudah mendidih. Kira-kira menurut logika Ibu yang mana api yang besar? Yang A apa yang B? Yang B. B. Yang B. Yang B. Yang B ya? Ya. Yang B. Apa Ibu ya yang B? Berarti kalau semakin cepat waktunya ketika masanya sama, makin cepat waktunya, maka otomatis kalorinya lebih Besar. besar. Paham ya? Logika Paham. sederhana ya. Oke, logika sederhana paham. Jadi pahami dulu logika sederhana, baru kita masuk ke soalnya. Ya. Sudah? Nih dah ke soal ini. Ini soal yang kemarin. Oke, Bu. Siswa Pak Rijal melakukan percobaan lama pemanasan terhadap perubahan suhu dalam bentuk derajat Celcius. Jika diketahui massa A 750, wadah B 100 mili, ya, 100 mili. Ini kita baca grafiknya. Kita nggak tahu nih kan yang mana kalori yang besar, yang mana api yang besar, nggak tahu ya. Belum tahu ya, belum tahu. Kita hanya menganalisis dari soal ini. Di sini mula-mula suhunya dari 30, nampak Bu 30? 27. 27 ini 27 ya, yang ini 27. Menjadi 72, nampak Bu? Iya. Nampak ya, warna pink itu ya. Kita ganti warna hijau lah biar yang ini satu lagi. Yang nih. Dari sini ini yang 29 menjadi 96. Bisa dipahami, Bu? Nampak ya? Oke, nampak ya. Oke. Yang satu yang A, wadahnya ini berisi air 750 mili. 750 mili yang ini. 750 mili. Sedangkan yang B yang hijau itu dalam 100 mili. Oke. Pak, bisa tulisannya kasih warna putih, tidak nampak. Oh, putih ya, Bu. Nih. Nggak nampak warna pink kok. Silau. Silau ya. Saya suka pink pula karena anak perempuan saya suka pink. Oke.
Nih 27 nampak? Nih 72. Nampak, Bu? Nampak, Pak. Pak. Nampak. Oke. Biru aja, Pak. Iya, ntar dulu ya biar saya open. Biar enak warnanya, warna yang netral aja ya. Tak Warna mungkin, yang Pak. netral. Oke, warna biru kita bikin yang netral. Diulangi lagi. Oke, ini 750, nampak ya? Nampak, Pak. Ini 27, ini 72. Oke. Kita tidak tahu yang mana yang kalornya yang besar, yang mana kalornya kecil. Tapi kalau tadi logikanya, Bu, yang satu 750, yang satu 100 ml. Sama-sama waktunya ini sampai dia titik tertingginya 16 menit. Ini juga sama-sama 16 menit. Kalau dari logika Ibu, Bapak Ibu, yang mana kira-kira yang membutuhkan kalor lebih besar? Ada, Yang Waktunya sama, tapi masanya beda. Yang mana yang lebih besar kalornya? Bagus, bagus ya. Bisa dipahamin? Nah, Kenapa kalor A lebih besar? Karena masanya atau volume besar. lebih besar. Ditanya. Bisa dipahamin? bisa. Cari jawabannya mana? Cari yang mana yang benar nomornya dulu. Yang mana yang benar? Nomor apa yang benar? Yang A kalornya lebih besar. Yang mana yang benar? Nomor 4, Pak. 4. Bagus. Yang 4 benar. Kita lihat ya. Pernyataan yang benar nomor 4. Oke, kita bikin 4 yang benar. Oke ya. Kan jawaban ini nggak ada nih. Jawaban A, B, C nggak ada nih. A, B, C, D. Nggak E. Kita jawab dulu aja nih. A, 1 dan 2 misalkan. B, 3 dan 4. Nah, yang ini yang apa lagi? Yang 2 dan 4. Nah, ini 3 dan 5. Ini 1 dan 4. Oke, ini jawaban 4 benar ya tadi ya? Oke. Kalau 4 benar, maka yang satu salah kan? Kalornya sama, salah kan? Salah. Salah. Yang 5 juga salah, kalornya lebih kecil. Yang 4 yang benar. Tinggal yang A, yang nomor 2 sama nomor 3. Kita lihat. 72 ke berapa tuh? 5. Ke 27. Kira-kira berapa? 45. 45 ya. Ya. Ini 45. Cocok nih. Yang A. 55. Cocok? Enggak, salah, Pak. Salah. Enggak. Salah. Yang ini 67. 27. cocok. Cocok. Ya. Jawabannya adalah yang C. 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 2 dan 4. 2 dan Amin. 4. Ya, Logika Pak. sederhananya bisa dipahamin? Bisa. Iya. Soalnya dibilang sulit, tapi kalau sudah tahu logika tadi sederhananya, maka semuanya menjadi mudah. Paham, Bu? Pak? Tanyakan dulu, tanyakan satu soal nih. Tinggal waktunya sama, tapi masanya beda. Maka masa yang terbesar, dia perlu kalor yang lebih besar. Benar. Bisa dipahami nih? Lanjut. 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 Oke ya, nih bisa paham ya. Jadi diulang-ulang kalau misalnya nggak paham. Oke. Yang ini juga tak usah pakai perhitungan, nanti pakai perhitungan jadinya ribet. Caranya gimana Pak ini Pak? Ini caranya membandingkan kalor-kalor di suatu grafik ya. Suatu grafik saya bikin dulu nih. Apa namanya teorinya nih. Saya kecilkan dulu nih ya. Saya kecilkan dulu. Saya bikin teorinya di sini. Ini ada membandingkan satu grafik Bu. Jadi ada kalor ya, itu grafiknya seperti ini. Naik suhunya. Ini T, ini waktu atau ininya. Maka kalau naik suhunya, ini waktu time atau ini kalor, ini dipakai Q sama dengan M kali C kali delta T. Kalau dia yang seperti ini grafiknya, dia lurus, ini namanya perubahan wujud. Ini Q sama dengan M kali L. Ini kalor naik suhu atau perubahan suhu. Ini kalor perubahan wujud. Ini kalor perubahan suhu yang atas. Ini kalor perubahan wujud. Oke, ini teori namanya kan.
Teori. Ya, jadi kalau dia ada grafik yang lurus ini, berarti dia ini perubahan wujud. Perubahan wujud tuh kalau misalkan air dari es menjadi cair ya, dari es menjadi cair, yang lurus. Tapi kalau ketika naik, maka ini grafiknya perubahan suhu dari -7 ke 0, dari 0 ke 100. Oke, yang lurus ini berarti dari air menjadi uap. Oke, grafik yang lurus, grafik perubahan wujud. Grafik yang naik, grafik perubahan suhu. Oke, itu dulu ya, pahamin dulu. Mana yang grafik perubahan wujud, mana grafik yang perubahan suhu. Perubahan suhu, grafiknya naik, perubahan wujud, grafiknya datar atau lurus. Oke, di soal ini, di kisi-kisinya hanya membandingkan mana kalori yang lebih besar, mana kalori yang lebih kecil ketika dikasih tahu masanya dan kalori jenisnya dan airnya. Oke, kita pakai teori lama dulu ya. Kita pakai teori lama. Yang A ke B. A ke B itu pakai rumus apa, Bu? Naik kan ke atas kan? Naik ke atas pakai rumus apa, Bu? Yang ini kan? Q sama dengan M kali C M kali kali M C kali kali C delta kali T. delta T. Oke. Ini berarti Ibu ngitung kan? Ya. Ya. Nah, kalau Iya. ngitung-ngitung saya karena banyak guru-guru yang ya malum lah kan pada ini kan. Pada punya anak, punya banyak lah kan, Bapak Ibu juga banyak kerjaan. Jadi saya ambil kesimpulan, saya harus ambil kesimpulan biar supaya cepet ya. Kita nggak usah ngitung lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau mau ngitung silakan pakai rumus ini, saya nggak usah ngitung lagi ya. Oke, kalau dia suhunya, catat Bapak Ibu ya. Kalau dia nih ya, kalau dia air ya, ini air, nggak mungkin nggak ganti air. Es itu air. Ya, kalau dia suhunya di atas 80 atau sampai 100, di atas 80 sampai 100, maka urutannya Q3 yang paling besar Bapak Ibu. Q3 paling Q3, habis itu Q2, habis itu Q1 ya. Q1 tetap di bawah. Oke. Kalau dia sama dengan 80, sama dengan 80, kalau suhunya ya, suhu T, suhu. T-nya sama dengan 80, sama ya, sama dengan 80, pas 80, maka Q3 sama dengan Q2, yang paling kecil tetap Q1. Kalau dia di bawah 80, kalau dia T-nya di bawah 80, maka yang paling besar Q2, setelah itu Q3, setelah itu Q1. Oke, maka kalau soal ini, cari aja nilai yang ini pas 100 ya. Berarti yang ini dia, yang pertama. Lebih besar 80, T-nya 100 pada saat mendidih, maka Q3 yang paling besar. Maka jawabannya yang di... Udah, selesai. Beres, Bu ya. Tanyakan lagi, tanyakan yang belum paham tentang ini. Kalau mau hitung silakan, tapi saya nggak mau ngitung, saya maunya simple aja. Karena nanti ngitung lama kali. Kalau T suhunya Misalnya tidak dihitung berarti itu tetap Pak ya rumusnya. tetap, rumus tetap. Untuk es atau air. Walau masanya pun Ibu ganti-ganti, ini kan tetap nih, ini tetap nih, tetap semua nih. Ini yang masa diganti-ganti. Walaupun masanya diganti-ganti entah berapapun, tetaplah rumusnya ini. Kalau T lebih besar 80 sampai 100, maka Q3 paling besar, setelah itu Q2, setelah itu Q1. Kalau T sama dengan 80, maka nilai Q3 sama dengan Q2. Kalau T-nya lebih kecil 80, maka Q2 paling besar, setelah itu Q3, setelah itu Q1. Oke? Jadi tidak usah menghitung lagi ya Pak Nggak jika usah. hafal ini loh. Iya. Kalau yang kalau misalnya dihitung berarti yang L itu pakainya 2100 toh, Pak? Makanya yang L kalori lebur, Bu. Yang 336.000. Kalau lebur es. Lebur itu melebur tuh bukan wujud. Oke, kalau dihitung ini lama, saya bilang ini lama hitungnya. Ada 3 yang berhitung, iya itu kali-kali kan lama tuh kan. Udah Bu, Rumusnya tetap. ini udah pasti Bu, udah nggak usah pusing-pusing ini. Ya, rumusnya tetap walaupun tidak dihitung tapi kan tetap rumusnya. Ya, nih ini tetap nih, nggak berubah-berubah nih. Kalau sama Ya. dengan 80, Q3 sama dengan Q2, kalau di bawah 80, Q2 paling besar, kalau di atas 80 sampai 100, Q3 yang paling besar. besar. Atau grafik yang ini A, C ke D ke C, C ke D ya. C ke D. Oke. Paham? Maka yang ini kan ini 100, maka Q3 paling besar. Selesai. Paham, Bu? Sudah. Udah, oke. Ya. Saya kasih soalnya. Soalnya saya kasih seperti ini soalnya. Oke, dikasih grafik S, nup.
Ini Q1, ini Q2, ini Q3. Oke. Suhunya ini sama dengan pas 80. Apa jawabannya? Tiga Tiga sama dengan Q2. Sama dengan Q3 sama dengan Q2. Ya, paham? terakhir. Q1 Terus paling kecil. Q1-nya yang terakhir. Q1 paling ke Yang paling kecil. Terakhir. Yang Oke. terendah. paham. Ya. Paham. Lanjut kita ganti lagi. Misalnya ini sampai 50. Berarti Q3. Dua. Q3, Q1. Q2, Q3, Tiga. Q1. Ya kan? Q2 paling Ya, Paling Besar. besar. Oke, paham ya? paham. Paham. Diganti 100. Q3. Q2, Q1. Paham? Paham. Pak, kalau 150 ada air suhunya 150? Tidak ada ya. Makanya Ya. 100 mendidih. Mendidih. Jadi pahamin? Bisa. Allah. Gampang ya, nggak ngitung gampang ya. Kalau nggak ngitung terlalu mudah. Ya, nggak usah ngitung-ngitung. Ini bukan soal UP. Ya nggak usah hitung-hitung. Ini bukan soal UP tapi soalnya dasar ya. Dasar. Misalnya ini bukan soal UP tapi bisa jadi soal UP mengganti seperti ini. Saya analis lagi kan. Oke Bu, ini soalnya juga terlalu mudah. Kalau kemarin kan konduktivitas ya Bu ya. Ya. Nah ini kalor jenis ya, beda konduktivitas sama kalor jenis. Gini aja Bu, yang lebih konduktor maka cepat naik suhunya kan gitu. Siapa yang lebih konduktor? Mas, kaca, gelas, kayu. Yang kenaikan suhu terbesar berarti yang konduktor. Yang mana? Emas. Mana cari yang emas? Makanya C ya langsung kan? Ya. Langsung C kan? Nih salah. Ya kan? C kan? Iya. Ya. Yang lebih konduktor nih soal guru SD lama nih. Yang lebih konduktor mana? Yang emas. Maka ya udah emas berarti paling cepat naik suhunya. Jawabannya C kan? Ya. Ya, berarti kalau dari situ digambarkan maka kalau kalor jenisnya kecil maka cepat naik suhu. Suhu. Ya, oke. Berarti Paham itu ya? kebalikannya ya, Pak ya? Ya, ini kalor jenis kemarin Iya, kemarin konduktor, Iya, kemarin itu konduktivitas. Beda ya, Bu ya, di kalor jenis. Ya. Sama seperti ini, Bu. Kalau misalkan air laut sama air biasa. Air laut sama air biasa. Mana yang lebih cepat panas, Bu? Cepat naik suhunya. Air laut. Air laut. Nggak, Bu? Air laut. Air laut ya. Iya, Pak. Kalau air laut itu dia 3.900 kalau jenisnya. Kalau air biasa, air biasa 4.200. Maka yang lebih kecil lebih cepat naik suhu. Bisa dipahamin ya? Oke, lebih cepat naik suhunya yang kalor jenisnya lebih kecil. Oke, lanjut ya. Lanjut kita. Bisa dipahamin, kita lanjut ke mari. Nah, ini juga nggak usah pakai hitung. Ini soal juga soal yang ini kalau ada soal ini langsung nih soalnya ada nggak salah. Nah ini soalnya. Bukan ini dia. Cuman ini soalnya. Oke, ini soalnya. Ini kan sebelah ini ngitung nih. Yang saya kasih hitungan nih. Tapi kalau saya nggak mau ngitung. Saya maunya gini. Ini waktunya sekon. S Bu ya. Sekon kan nampakan Bu? S. Nampak Bu yang S huruf S itu? Iya, Pak. Nampak ya yang dalam S ini nih nampak nih. Sekon ini menit. Tadi udah saya bilang Bapak Ibu, Tadi kalau waktunya lebih cepat, maka Kalor semakin besar. ya Kalor semakin besar. Semakin besar. Ya udah, yang ini wadah A apa wadah B yang paling besar? Kalornya. A. Kenapa A? Karena dia dalam
Detik. Detik. Selesai jawabannya nanti A, kalor A nih, kalor A lebih besar dari kalor B. Beres Bapak Ibu ya. Mudah dipahamin ya. Jadi nggak usah mending kalau waktunya nih beda nih yang dijebak Ibu nih. Ini dari min 10, dari sama-sama min 10. Nah, ntar saya kasih soal dulu. Saya kasih soal biar supaya paham. Ini soal jebakan ya. Soal jebakan UP itu kadang-kadang Ibu harus paham logika. Ibu dijebak dengan gambar-gambar yang seakan-akan dia lebih besar gitu. Ini misalnya nih ya. Ini min 10 misalnya. Ini dalam menit. Ini naik grafiknya. Ini gini. Oke. Ini kita kasih suhunya 80 misalnya. Ya, ini dalam menit ya. Ini satu lagi nih A. Ini yang B itu misalkan dari min 5 naik. Oke, kasih ini waktunya 60. Tapi T-nya dalam sekon. Apapun ceritanya, sekon ke menit jauh, Bu ya. Iya. Berarti yang paling besar adalah yang Sekon. sekon. Paling besar Sinawa. B. Ya, jadi yang besar adalah yang Yang sekon. apapun ceritanya besok, kalau ada sekon itu lebih cepat. Lebih cepat. Perbandingannya 60 detik. Ya kan jauh lama tuh kan. Terlalu jauh kan jaraknya. Terlalu jauh. Berarti yang sekon lah yang lebih besar kalornya. Karena dia lebih cepat naik suhunya. Paham? Paham. Ya, kan? Jadi kalor yang besar ya pasti yang B karena dia dalam sekon. Yang satu lagi dalam menit. Paham Bapak Ibu? Paham. Nah, itu ya. Tunggu sama di musik. Ini soal UP-nya yang tadi itu yang dalam sekon-sekon. Ini carilah yang mana yang memerlukan kalor paling besar. Cari waktu yang paling banyak. Besar. Lama. yang paling banyak. Kalor paling besar, waktu paling Paling sedikit. sedikit. Saya udah ke dasarnya nih. A 8, B 6,5 detik, C 4,5, D 3, E kita anggap 2. Mana yang lebih cepat? E kan? Karena logika tadi dia lebih cepat naik suhunya, maka dia waktunya lebih cepat, berarti kalorinya lebih besar. Besar. Yang mana paling lambat atau kalorinya kecil? Yang A. Yang A. Paham? Paham. Ya. Paham ya? Jadi misalkan Ibu masak kompor, ini satu nih sama nih. Sama nih, ini masak telur dadar yang A, yang telur dadar A, yang B sama wadahnya ya. Ini apinya kecil, ini kecil ya. Ini apinya besar. Kira-kira yang Ibu yang kira-kira lebih cepat gosong mana? Yang apinya besar, yang besar. Ya, paham ya? Paham. Lebih cepat dia naik suhunya atau lebih cepat dia bisa digosong. B. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi semakin cepat waktunya, semakin besar kalornya. Oke? Lanjut. Lanjut. Nggak usah repot-repot. Nah, ini yang payah. Ini yang payah. Tapi nggak usah payah-payah kali. Kita lanjut dulu nih. Ini ya, ini dulu. Ini juga nih kita apa namanya nih? Ini saya bikin dulu ya. Ini hati-hati Bu ya. Ini ada soal 2 nanti. Ini ada soal 2. Yang A yang ini soal pertama ya. Ini soal pertama. Yang soal kedua nanti dibandingkannya. Ini kita kasih huruf ini A, ini P, Q, R, S, P, Q, R, S. Nanti diminta gini. Grafik QR adalah grafik perubahan wujud. Grafik QR perubahan wujud Bu ya. Karena lurus. Grafik perubahan wujud. Perubahan wujud. Bandingkan kalornya katanya. Bandingkan kalornya. Yang kedua nih ya, pertanyaan kedua. Bandingkan kalor wadah A dan wadah B. Oke, kita jawab dulu soal yang kedua dulu tuh jawab biar enak. Nih biar paham. Soal kedua nih ya. Grafik QR adalah grafik perubahan wujud. Bandingkan kalor A dengan kalor B. Oke, Bu, bandingkan gampang. Ingat ya, Bu. 2.500 oke warna biru. 2.500 ke 42.500 berapa tuh Bu kira-kira? 4.000. 40.
40.000. Berarti yang 40.000. untuk grafik perubahan wujud yang A adalah 40.000. 40.000. Ya, paham Bapak ya? Bapak Ibu paham ya? Ya. Yang Q ke R berapa Ibu? 48.000. 48.000. Kira-kira nih untuk grafik QR mana paling besar? B. B. Maka jawabannya adalah yang kalau dan wadah A adalah yang lebih besar dari wadah, lebih kecil dari wadah B. A jawabannya ya. Untuk nomor 2 jawabannya A ya. Untuk nomor 2 ini jawabannya A ya. Ya. Oke, Ya, paham ya? Pak. Untuk nomor 2 ini soal ini saya nih jawabannya yang A. Paham? Paham? Bedakan soal nomor 2 dengan soal nomor 1. Ya, yang ada nomor 2 diminta hanya grafik QR atau grafik perubahan wujud. Grafik perubahan wujud adalah QR. Ya kan? Grafik perubahan wujud adalah QR. Wujud adalah QR. Oke. Sedangkan soal nomor 1, perhatikan Bu. Perhatikan gambar berikut. S sebanyak 500 gram dari min 10 hingga air T dalam wadah A. Dan S sebanyak 500 gram sama masanya dari minus 5 hingga T wadah B sesuai grafik berikut. Oke. Kalau yang diperlukan dalam wadah A, berarti semuanya Bu ya. Tidak pakai grafik. Semuanya berarti dari P ke S. Dari P ke S. Tengok aja. Berapa nih Bu yang A? 67.500. Yang B? Yang B? 61.500. 61.500. Ya, taruh ya. 61.000 ya, 61.500. Maka kira-kira yang mana lebih besar? A apa B? A apa B yang besar? A. Maka jawabannya yang adalah yang D untuk soal nomor 1. Pahami dulu. Untuk soal nomor 1 jawaban yang D. Untuk soal nomor 2 jawaban yang A. Paham Bu? Paham, Pak. Bisa dipahamin? Untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang apa tadi? Yang A. Untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang D. Paham ya? Oke, aman? Aman Pak Ibu? Bisa dipahamin? Aman, Ya. Pak. Nah, Aman. kita lanjut ya. Ini soal yang susah tapi ya ini soal susah ya. Soal yang paling susah cuma yang ini, yang misalnya membanding-bandingkan ini. Saya hapus dulu biar gampang. Ini sama soal nih. Ini sama soalnya. 16 ya sama. Oke. Oke nih. Ini plat tembaga dan air Bu ya. Tembaga dan air dicampurkan. Setelah beberapa saat suhunya 40. Plat tembaga suhu 200, air suhunya 16. Setelah terjadi kesetimbangan suhu, tembaga dan air suhunya adalah 40. Maka pernyataan yang berikut adalah, kita jawab dulu yang 45 Bu ya, biar paham. Tembaga sama air, mana yang lebih konduktor? Tembaga. Berarti kalau lebih konduktor, kalor jenisnya lebih kecil. Beda ya. Konduktivitas sama kalor jenis beda ya. Kalor jenisnya lebih kecil. Benda yang lebih konduktor, kalor jenisnya lebih kecil. Cari jawaban yang lebih kecil tembaga. Mana? Nomor 5. Nomor 5 sudah pasti benar. Yang lebih konduktor itu lebih kecil kalor jenisnya. Maka tembaga lebih kecil daripada air. Nomor 5 sudah pasti benar. Tinggal yang salah aja, D sama E salah. Tinggal yang A, B, C. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham. Logikanya. Kalor jenisnya lebih kecil, maka dia bendanya lebih konduktor. Oke.
kalau jenisnya lebih besar, maka bendanya lebih ke isolator. Kalau sudah paham ini, gampang gitu ya. Kita lanjut ke soalnya. Sekarang ini soalnya tinggal masanya. Masa lebih kecil atau masa lebih besar atau masanya sama. Ya, kalau masanya sama ini salah, nggak mungkin. Langsung aja yang nomor 3 salah. Tinggal yang B sama yang C. Menjebak soalnya B sama yang C. Ya, kalau gitu Bu, batasi ya suhunya ya. Kalau ini pakai ngitung-ngitung, nah kalau ngitung-ngitung nih, gini aja lah, lebih cepatnya. Ini suhu mana yang lebih kecil, Bu? Tuh, Air. air. Air ya, air suhunya 16. Ketika air dicampur tembaga, suhu akhirnya berapa? Suhu yang campurannya? Air dan 40. tembaga, 40. 40. Berarti kira-kira airnya naiknya berapa? Berapa derajat naiknya? Naik 24. 24. Sampai situ paham? Paham. Paham. Naiknya 24 ya, naiknya 24 ya. Ini udah saya hitung juga Bu ya, udah saya simpulkan juga. Ketika naiknya lebih besar dari 18 Bu, batasnya 18 tuh. 18 ketika suhunya naiknya lebih besar dari 18. Ya, kalau misalnya simpulkan lagi lebih besar dari 15 lah tuh, paling minimal 15. Ini simpulkan ya, menyimpulkan ya biar supaya nggak ngitung lagi. Kalau dia naiknya suhu yang lebih kecil, naiknya lebih besar dari 15, maka massa tembaganya atau massa tembaganya itu lebih besar. Saya ulangin, kalau lebih besar dari 15, naik airnya, maka massa tembaganya, massa logamnya, massa konduktornya itu lebih besar. Apa jawabannya? Oh, massa tembaga air lebih. 2 dan 5. 2 dan 5. 2 dan 5. Oke, ya. Kebalikan, kalau naiknya di bawah 15, maka Yang lebih besar airnya. iya, yang atau massa yang tembaganya atau konduktornya lebih ke Lebih kecil. Bisa dipahami tuh? Kalau tadi Mas yang airnya bertambah tadi berapa? Kita katakan Lebih besar 15. Ya, lebih besar 15, maka berat. massa konduktor lebih besar. Oke. Kalau airnya naiknya cuman di bawah 15, maka massa konduktornya lebih kecil. Paham? Berarti yang kita perhatikan ke massa airnya aja ya, Pak? Iya, Bu. Massa konduktor, ya massa airnya. Yang penting massa airnya aja. Suhu airnya, suhu air. Iya, suhu air ya. Maaf, suhu air bukan massa ya, suhu Iya. air. Iya. Oke, pas? Aman? Aman. Nomor 5 Aman, Pak. pasti yang cair itu yang kalor jenisnya. Maka kalor jenis konduktor pasti lebih ke kecil. Kecil. Yang pasti itu nomor yang ini kalor jenisnya. Nomor 5 udah pasti jawabannya. Nomor 5 ini nggak usah diganggu gugat. Kalor jenis konduktor pasti lebih ke kecil. Nomor 5 itu udah pasti. Walaupun diganti-ganti soalnya ini kan soalnya ya hot sih. Kalau dikatakan hot emang hot. Kalau disuruh ngitung juga malas, ribet pakai adjust black. Jadi nggak penting-penting kali ngitung-ngitung. Kita pakai logika sederhana aja Bu ya. Pakai logika lebih Iya, Pak. mudah dipahamin ketimbang ngitung. Ibu nanti Bapak nih ada yang 1 orang 2 orang bisa ngitung, yang lainnya nanti kacau. Tapi pakai logika semuanya nyambung. Nyambung kan? Iya, Pak. Oke, lanjut ya. Udah bisa ya? Udah bisa kan? Udah lah, udah bisa nih. Bisa lah, Pak. Bisa. Kalau yang ini satu lagi, nih. Ini ada soal tadi. Ini cari aja nih, yang mana lebih kaca sama air, yang mana lebih konduktor? Kaca. Maka nomor 5 sudah pasti benar, ya kan? 5 pasti benar. Kaca lebih kecil karena yang konduktor kalor jenisnya lebih kecil. Oke, bedakan ya. Konduktivitas dengan kalor jenis. Kalau dia konduktivitasnya besar, maka lebih konduktor. Kebalik,
kalau jenisnya kecil, maka lebih konduktor. Paham? Kalau jenis Konduktor, iya, kecil. konduktor itu, saya catat sini, konduktor itu, benda yang konduktor itu, konduktor, catat nih ya, konduktor yang pertama, konduktivitasnya besar. Konduktivitas thermal, ini bahasanya beda-beda Bu ya, hati-hati Bu. Thermal besar. Ya, besarnya nggak nampak pula nih. Warna biru ntar ya. Ya, benda yang konduktor itu adalah benda yang satu, yang pertama tadi adalah bendanya yang nilai konduktivitasnya besar. Konduktivitas besar. Oke. Yang kedua, benda yang konduktor itu adalah nilai kalor jenisnya Kalau jenisnya kecil. iya, nilai kalor jenisnya kecil. Nah, udah nih benda konduktor namanya. Pahamin itu benda konduktor. Kalau benda isolator kebalikan. Konduktivitasnya kecil, kalor jenisnya besar. Paham? Paham, Pak. Iya, ini kan berarti nomor 5 benar. Nomor 5 sudah pasti benar. Oke. Tinggal cari yang nomor yang sama salah ya, yang 3 salah. 1 apa 2? 16 yang suhunya airnya 16 ke 20 naik berapa tuh? Naik 4 derajat. 4. Naik 4. berarti Naik 4 berarti kurang dari 5. Kurang dari 8. kurang dari air. Satu ya. Masa konduktor lebih kecil. Kecil, iya selesai jawabannya yang. Paham? Paham, Pak. Jadi paham ini? Bisa. Lanjut ya. Ulang, Pak. Ulang, Pak. Ulang. Oke. Konduktor tadi, Bu. Konduktor tadi, kalor jenisnya kecil. Maka nomor 5 sudah pasti benar. Karena apa? Kaca dengan air, mana yang lebih konduktor? Kaca. Kaca. Maka kaca kalor jenisnya kecil. Nomor 5 benar kan? Ya, Bu. Nomor 5 benar. Paham? Ya, Paham. Iya. Sekarang perhatikan massa airnya. Massa air awal berapa? 16. Setelah terjadi pencampuran kesetimbangan suhu air dan kaca, berarti kalau kata dan berarti digabungkan Bapak Ibu. Iya. Suhu air dan kaca sekarang 20, maka dari 16 airnya ke 20 naiknya berapa? 4. 4. Kalau dia naiknya lebih kecil dari 15, maka masanya lebih kecil yang konduktor. Paham? Maka Iya, yang Pak. satu yang Paham. benar. Oke. Ketika yang soal tadi, soal yang ini, nomor 5 sudah pasti benar ya. Oke, nomor 5 ini sudah pasti benar ya, nomor 5. Oke, nomor 5 pasti benar. Karena yang tembaga sama air, tembaga yang lebih kecil kalor jenisnya. Karena lebih konduktor, nomor 5 sudah pasti benar. Tinggal yang cari yang 1 dan 2. Kalau sama, salah. Ini sama-sama. Ini salah. Oke. Ini dari 16 ke 40 naik berapa Bapak Ibu? 4. 24. 24. Lebih besar dari 24, maka yang konduktor lebih besar juga masanya. 2 ya. Oke. Iya, Pak. Paham? Oke. Paham. Sudah bisa dipahamin? Patokannya berarti 15 tadi ya, Pak ya? Benar. Iya. Ini benar. Ya, kalau dihitung lama Bu, masa hitung-hitung nggak capek hitung-hitung Bu. Orang mau ujian kok hitung-hitung. Yang perlu Mau hitung tanya, matematika aja. iya Pak mau tanya, itu Nah, jika suhunya itu di atas 16 atau di bawah 16, apakah patokannya juga tetap 15? iya Bu, mau ganti-ganti suhunya nggak apa-apa juga. Sama juga itu Bu. Oh, walaupun suhunya berapapun ya? Nanti akhirnya saya bilang tadi, akhirnya kita nanti malah ngitung ya kan? Ya kan? Kalau Ibu betul pertanyaan Ibu bagus tuh. Kalau Ibu tadi ke arahnya tadi itu, nanti akhirnya kita ngitung-ngitung kan? Makanya saya tetapkan patokan 15 aja ya. Iya. Biar Terus tidak kalau soalnya beda? ya soalnya beda sama aja Bu. Soal mau gimana mau sama aja.
Oh, gitu ya. Berarti Ya biar patokan maksudnya saya ini biar ibu gini loh maksud saya nih. Kalau saya ngajarin ngitung, ibu nanti ya manusia Bu ya, ini saya bilang ya manusia ya. Manusia itu suka tantangan. Kadang-kadang tantangan itu nggak diselesaikannya. Maksudnya paham Bu? Tidak semuanya Bapak Ibu guru ini pandai matematika ya kan? Iya. Iya. Saya langsung aja duduk poin saya orangnya nggak mau terlalu ini ya. Ribet. Jadi ribet. Nah, saya mikirnya tuh yang ribet itu lebih banyak ketimbang yang nggak ribet untuk soal matematika menghitung, oke? Oke, kenapa? Iya, Karena Pak. kadang manusia itu suka tantangan. Misalnya kayak ibu tadi, Pak, diganti-ganti nggak boleh ya? Nggak apa-apa diganti. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya diganti-ganti, ibu saya ajarin ngitung, nanti ngitungnya ini 1,5 jam, 1 jam, nggak dapat juga. Pusing kan? Udahlah ngitung, salah pula, ya kan? Nah, nggak cocok. Saya mikirnya, walaupun soalnya diganti-ganti, mau tembaga, mau besi, pasti campur dengan air, atau yang, ya air ya biasanya air. Sudah, berarti udahlah saya hitung, udahlah, patokan 15 saja lah. Udah, 15. Walaupun diganti-ganti ini semua nanti, ya tetap aja seperti itu. Karena yang lebih panas tuh yang plat tembaga konduktor. Yang dimasukkan ke dalam yang isolator. Isolatornya naik suhunya. Oke, tetap sama aja, mau diganti kayak manapun sama aja. Tetaplah yang nanti kalau naiknya tidak signifikan, berarti yang lebih besar adalah massa airnya. Atau massa tembaganya lebih kecil. Kalau naiknya terlalu signifikan atau besar, ya kan? Kalau 16/4 kecil atau besar, Bu? Menurut Ibu Bapak, kecil. Kalau kecil, maka massa konduktornya kecil. Paham? Paham. Secara logika, paham ya? Kalau Ibu Iya. masukkan air panas ke es, yang lebih banyak itu air panasnya, esnya nambah banyak nggak suhunya? Iya, tambah bisa. Iya. Tapi kalau kebalikan, kalau yang air panas ini, yang panas ini lebih sedikit, Ibu masukkan ke es, esnya lebih banyak, naik nggak suhu es? Naik tapi Sedikit. itu logika sederhana, paham? Paham. Nah, paham ya. Jadi kalau naiknya tadi kalau misalnya cuma sedikit, berarti yang lebih panas tuh kecil masanya. Tapi kalau naiknya besar, makanya benda yang lebih panas besar masanya. Paham? Iya, Pak. Paham. Ngerti? Ngerti ya? Lanjut kita ke soal. Habis ya, paham ya? Udah lah ya, paham. Tinggal yang katrol ya, katrol. Ya, katrol ya. Kita pahami katrol. Oke, saya mute lagi. Katrol ya Pak Ibu ya. Katrol ini ya, katrol. Oke, saya main katrol. Ini soal yang kemarin juga nih, katrol. Oke. Katrol Bu, ya. Ini ada namanya keuntungan mekanis, Bu. Keuntungan mekanis namanya KM. KM itu keuntungan mekanis. Pesawat sederhana ya. Pesawat sederhana ada keuntungan mekanis. Ya, apa itu keuntungan mekanis? Ini kalau dia keuntungan mekanis itu pesawat sederhana adalah memudahkan pekerjaan manusia. Keuntungan mekanis yang paling minimal ya, minimal adalah 1 ya. Tidak ada keuntungan mekanis yang di bawah 1. Minimal adalah 1. Keuntungan mekanis minimal adalah 1. Sekali lagi ya, keuntungan mekanis minimal adalah 1. Pahami dulu. Ya, semakin besar keuntungan mekanis, maka semakin mudah untuk mengangkat beban. Misalnya nih, keuntungan mekanis 1, bebannya 50 Newton, saya ajarin Bu ya, maka gaya angkat juga 50 Newton karena cuma 1. Paham Bapak Ibu ya? 50 bagi 50, 1. Paham ya? Paham. Keuntungan mekanisnya 2, nih saya pakai logika sederhana biar Ibu paham. Apa itu keuntungan mekanis? Memudahkan gaya angkat. Bebannya 150 aja. 50 Newton, maka gaya angkatnya menjadi 25. Lebih kecil, 50 bagi 2. Semakin besar keuntungan mekanis, maka gaya angkatnya semakin kecil. Paham ya? Keuntungan mekanisnya sama dengan 3.
Bebannya bebannya kita anggap 60 Newton, maka gayanya 20 gaya Newton. angkatnya adalah 20 Newton. Sampai sini bisa dipahamin? Semakin besar keuntungan mekanis, maka gaya angkatnya semakin kecil. Keuntungan mekanis itu dalam pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah memudahkan pekerjaan manusia dengan beberapa keuntungan mekanis yang diberikannya. Keuntungan mekanis yang paling minimal itu adalah berapa, Bapak Ibu? 1. 1. Kalau di bawah 1 nggak ada, Bapak Ibu ya. Bisa dipahami tuh? Bisa. Logika ya. Kalau di bawah 1 Pak nggak ada. Oke, paham? Paham. Nah, di bawah 1 nggak ada ya. Oke, yang ada di atas 1 atau sama dengan 1. Paham ya? Sudah paham? Kalau gitu saya hapus, saya langsung kemari. Oke. Soalnya selalu seperti ini. Yang satu Amir, ya nama saya pula dikasih. Ini. Amir, tali tanpa katrol. Nimba airnya tali tanpa katrol. Berarti Pak Amir, Amir ini pakai timba zaman dahulu kala atau langsung pakai tali. Sedangkan Ahmad kawannya ini, Ahmad itu pakai katrol, katrol dengan tali. Oke. Ya. Di sini ada analisis pernyataan yang benar. Keuntungan mekanik lebih besar. Ahmad dan Amir gaya yang berbeda. Keuntungan mekanik Ahmad sama dengan Amir. Gaya dengan Amir lebih besar. Keuntungan mekanik Ahmad lebih kecil. Oke, kalau dia menimba sumur itu menggunakan katrol dengan tali, namanya katrol tetap. Katrol tetap. Katrol tetap itu keuntungan mekanis katrol tetap adalah sama dengan 1. 1. Oke. Tali tanpa katrol ya, ini tidak pakai pesawat sederhana. Tapi pakai tali, pakai pesawat juga lah, tapi kan tidak terlalu ini. Jadi kalau gini Bu, kalau tali dengan katrol ya tidaklah mungkin karena katrol keuntungan mekanisnya 1 kalau tetap tadi. Maka ini jawaban yang paling tepat, yang A salah pasti. Keuntungan mekanik Ahmad lebih besar dari Amir. Karena minimal itu 1, paham Bapak Ibu? Ya. Nggak mungkin yang Amir ini di bawah 1, ya nggak mungkin ya. Itu logika yang tadi dasar tadi. Masukkan kemari. Keuntungan mekanik paling kecil 1, paham Bapak Ibu? Paham. Jadi kalau Amir nggak mungkin 1, nggak mungkin di bawah 1, ya kan? Ya, maksudnya paham nih? Halo. Ya, paham. Maaf Pak, tadi terpental Pak, mohon diulangi. Ya, katrol tadi Bu, katrol. Keuntungan mekanis yang paling minimal, paling kecil itu 1 ya. Di bawah 1 nggak ada, paham? Paham ya? Kalau yang A, keuntungan mekanik Ahmad lebih besar dari Amir. Ahmad cuma 1 minimal dia. Salah lah pasti. Nggak mungkin lah ada lagi keuntungan mekanis di bawah 1. Nggak mungkin ya. Itu nggak mungkin ya. Itu logika yang di atas tadi udah kita pakai, maka yang A salah. Paham Bapak Ibu? Paham. Keuntungan mekanik Ahmad lebih kecil. Ya nggak mungkin juga. Kan gitu. Ya. Oh ini bisa ya. Yang ini E bisa. Tapi kan tali tanpa katrol. Ya. Ini nggak pakai katrol. Yang ini pakai katrol. Maka ini nggak mungkin. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau soal seperti ini, menimba langsung sama menimba dengan katrol tetap, maka keuntungan mekaniknya sama. Jawabannya C. Oh. Saya ulangin ya. Ini logika ya. Ya. Catat aja Bapak Ibu, kalau dia tanpa katrol dengan pakai katrol tetap, yang satu pakai katrol tetap untuk nimba air,
yang satu tali aja, maka keuntungan mekaniknya sama. Sudah, yang pertama itu. Paham? Paham, Pak. Pak, mau tanya. Silakan. Kemarin itu waktu yang pretest itu saya menemukan katrolnya itu belok-belok gitu, Pak. Ya sabar, kan belum, Bu. Oh, enggak. Ya, Sabar. siap. Pahami dulu konsep ini. Kalau paham, enak. Keuntungan katrol tetap sama tali tanpa katrol menimba air itu sama. Paham? Paham. Oke, catat dulu. Maaf Pak, mau nanya. Silakan. Jadi kalau tali tanpa katrol itu satu juga keuntungan mekaniknya ya, Pak? Benar sekali, bagus. Ibu berarti udah paham. Tali tanpa katrol keuntungan mekaniknya sama, paham. Karena tidak ada keuntungan mekanik di bawah Satu. bawah satu tidak ada. Oke. Ngerti? Paham, Pak. Lanjut. Lanjut. Sama soal lain ya. Soal yang katrol dulu ya, yang sama ini soal belok-belok kan, Bu. Katrol belok-belok. Ini kan, Bu, yang belok-belok tadi katrolnya. Lalu Ibu. Ya, Pak, kayak gitu. Ya Betul. udah, kita jawab dulu ini. Ini dulu jawab. Ini Saya udah keluar kemarin nih, Pak. iya, sabar nih ya. Ini dulu ya jawab. Ini satu pakai tali langsung, satu pakai ini. Ini namanya katrol tap ya. Yang ini yang si gambar satu, gambar dua langsung tali. Cari aja kalau ada gini keuntungan mekaniknya Sama. paham? Paham. Nah, udah. Ini lagi sama ini. Nih, menimba air di sebuah sumur langsung dengan katrol. Cari aja. Sama. Maka yang lebih mudah ini. Maka yang lebih mudah cari dulu yang keuntungan mekaniknya sama. Cari itu yang sama keuntungan mekaniknya. Ini salah ya. Ini salah, ini benar. Ini salah, ini benar. Ya kan? Tinggal dua jawabannya kan? Rani dan Adit sama-sama sedang menimba air di sebuah sumur. Rani menimba sumur langsung dengan menggunakan tali dan Adit menimba sumur dengan menggunakan katrol. Berdasarkan hal tersebut, maka yang lebih mudah menimba sumur adalah ini soalnya menjebak juga ini. Ya. Menjebak lebih mudah nanti pakai usaha pula kan gitu. Lebih mudah itu bahasanya gini, Bu. Lebih mudah itu ya pakai katrol lebih mudah ya kan? Ya, sederhana memudahkan. Iya kan, memudahkan pekerjaan Manusia. Konsep dasar dari di awal, pesawat sederhana adalah memudahkan pekerjaan Manusia. Kalau Ibu jawab yang E, Ibu salah. Kenapa? Satu pakai pesawat sederhana atau tidak kan gitu kan? Iya, Pak. Iya, maka yang E salah. E menjebak. Sama saja. Karena besarnya keuntungannya sama. Harusnya yang C, karena kan pesawat sederhana, konsep dasarnya adalah memudahkan pekerjaan manusia. Maka yang C benar. Paham apa Ibu? Paham, Pak. Oke, logika dulu, logika. Oke. Paham? Kenapa yang lebih ini ya, kalau dia lebih lama menimbanya tadi, kalau sekali dua kali oke lah ini kan masih mudah. Tapi kalau 10 kali nimba yang lebih lelah yang mana? Pakai tali. Tanpa tali. Kenapa pakai tali? Karena dia tubuhnya itu condong ke arah sumur. Kalau tubuhnya condong ke arah sumur, maka terjadilah gaya tarik gravitasi terhadap tubuhnya. Makanya seakan-akan lebih berat. Paham? Paham, Pak. Bukan timbanya tadi yang lebih berat, tapi gara-gara tubuhnya tadi condong jatuh ke bawah, ditarik gravitasi, jadi seakan-akan dia melawan lagi dengan tarikan tubuhnya tadi. Paham? Tapi tetap sama airnya. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Dilihat dari pertanyaannya juga ya, Pak. Ya, paham ya? Oke. Ya, tadi karena tubuhnya ini nih gambarnya condong ke bawah. Dia kan nengok lihat sumur deh kan? Ya. Maka yang ini condong ke bawah, maka terjadilah gravitasi kemarin. Seakan-akan dia narik timba ini lebih berat. Padahal bukan. Dia melawan tubuhnya ini ke bawah tadi. Tapi kalau ini kan tegak kan? Ya.
dia tidak terjadi gravitasi tertarik. Makanya yang ini yang lebih susah, tapi tetap sama keuntungan mekaniknya karena cuman dia melawan tubuhnya ini, setengah tubuhnya atau 1/4 masanya tertarik ke bawah gara-gara melihat timbanya. Paham ya? Paham. Oke, yang ini gampang juga nih. Yang nomor yang satu lagi terakhir nih. Untuk katrol terakhir pula, yang ini belum. Oke. Ini dia. Ini sama-sama. Apabila kedalaman sumur air sama katanya. Nah, tetapi ember Aldi 2 kali lebih besar. Kalau ember Aldi 2 kali lebih besar, maka Aldi juga, ini kan usaha nih. Usahanya dia 2 kali juga lebih besar karena embernya 2 kali, maka usahanya juga 2 kali. 2 kali. 2 kali. Mana jawabannya? B. Besar daripada Selesai. Paham ya? Ini kan sama-sama keuntungan mekaniknya satu. Sama. Jawabannya Mau yang tanya, B. Silakan. kalau sama-sama menggunakan katrol itu seperti gambar ini ya, cuma ini ada katrol yang satu itu katrol tetap, yang satunya itu hanya tali. Itu keuntungan mekaniknya yang diambil itu adalah keuntungan mekanik yang paling rendah ya Pak? Enggak, kalau ini Bu, ketetapan Bu, katrol tetap itu keuntungan ini yang ini Bu, yang gambar ini. Iya. Itu katrol tetap namanya Bu. Ini namanya katrol tetap. Iya. Katrol tetap itu keuntungan mekaniknya 1 Bu. Oh, itu sudah patokan ya Pak? Iya, patokan. 1. Iya. Tetap 1. Jadi kalau ada soal itu menggunakan katrol tetap seperti itu, maka patokannya tetap 1 di mana-mana. Ya, kalau tetap 1 Bu. Tapi kalau misalnya yang ini nimbanya pakai katrol bebas, yang ini katrol bebas, itu keuntungan katrol bebasnya 2. Sabar, kita bahas dulu setelah ini. Sabar. Oh iya. Nah, jadi kalau tali dia sama, tapi kalau katrol bebas dia beda. Oke, paham ya? Oke, iya paham. Oke, lanjut ya. Ini kita baru yang tadi bertanya, kalau katrol gimana Pak? Oke, kita bahas jenis katrol. Itu kan logika sederhana tadi udah paham. Kita bahas jenis katrol. Oke, ini jenis katrol. Jenis katrol yang tadi nih, saya ulangin ya yang tadi nih. Yang timba ini adalah katrol tetap. Nah, tetap itu keuntungan mekanisnya 1. Apa beda katrol tetap dengan katrol bebas? Padahal gambarnya sama-sama 1. Nah ini. Ini namanya katrol bebas. Yang ini bebas Bu ya. Bebas. Yang ini majemuk. Ya, majemuk itu lebih dari 1 katrol. Pahami? Paham? Katrol majemuk. Katrol itu ada 3 Bu ya. Katrol tetap, bebas, dan majemuk. Katrol bebas sama tetap, dia sama Bu. Sama-sama 1 katrolnya. Paham Bapak Ibu? Iya. Ini. Sama kan 1 kan nih? Kalau gambarnya, perhatikan gambar katrol bebas. Kebalik gambar katrol bebas. Kebalik kan? Tengok nih, ya kan? Ini katrol bebas. Kebalik kan Bu ya? Iya, Pak. Ya, nggak mungkin nimba pakai ini ya. Ini nggak mungkin nimba pakai katrol bebas, nggak bisa ya. Nimba itu pakai katrol tetap yang bisa. Kalau bebas ini untuk menggerakkan, mengangkat beban itu dengan ini pakai di pabrik-pabrik biasanya banyak. Atau gudang-gudang. Iya. Oke. Katrol bebas itu keuntungan mekaniknya 2. Ya, 2. Katrol majemuk tergantung jumlah katrolnya. Kalau katrolnya jumlahnya 2, maka keuntungan mekaniknya 2. Kalau katrolnya 3, maka keuntungan mekaniknya 3. Kalau katrolnya 4, maka keuntungan mekaniknya 4. Paham? Paham. Iya, Pak. Paham ya? Ini soalnya yang A, jawabnya A. A. Berapa gaya yang A? Gaya yang A, gaya angkat yang A. 50. 500, bebannya 500. 500 bagi 2. 250. Ah, yang B, gaya angkat yang B. 250. Yang C, gaya angkat yang C. Yang D, gaya angkat yang D. 160 berapa tuh? 70. Oh, 70 ya? Hampir. 167. 166. 67 aja ya. 67. Yang D 125, ya kan? Iya. Oke. Paham?
Paham. Oke, jawab. Iya, Kita Pak. analisis. A. F itu gaya ya. F itu artinya Gaya. bahasa Inggrisnya force. Force itu artinya gaya, makanya diambil huruf F. Paham? F itu gaya. Sekali lagi F itu gaya. Gaya. Gaya pada katrol A sama dengan gaya pada katrol B. A sama B. Betul. Sama ya? Sama? Sama. Yang F ini artinya gaya ya. Gaya pada katrol B sama dengan setengah kali D. D berapa? 125. 125. Bagi 2 lagi. Benar. Salah ya. Makin kecil. B-nya 250. Bagi 2 lagi makin kecil. Salah ya? Salah. Salah. Oke. Gaya pada katrol C sama dengan 2 kali pada katrol A. C berapa C? 167. 167. Yang A 2 kali A. A 250. Salah. 500. Salah. Maka yang C 500. Salah ya? Salah. Bisa dipahamin kan? Iya, Pak. Gaya pada katrol B terbesar. B terbesar. Salah. Atoran Salah. gaya pada katrol A dan B terbesar ya kan? Sama. Iya. Iya. Oke. Gaya pada katrol C terkecil. Salah. Yang paling kecil adalah yang Yang terkecil D. jawaban adalah yang A. Sampai sini pahami dulu. Ini soalnya seperti ini. Ibu menganalisis. Ibu tarik gaya angkatnya dulu. Ibu analisis ke jawaban Bapak Ibu. Paham? Paham, Pak. Oke. Sabar ya. Sekali lagi. Kenapa katrol bebasnya itu keuntungan mekaniknya 2, Pak? Kan itu gambarnya 1. Saya ulangin Bu. Ketetapan tadi Bu. Saya bilang. Katrol tetap keuntungan mekanisnya 1. Katrol bebas keuntungan mekanisnya 2. Itu sudah ketentuan Bapak Ibu. Oh, iya. Nah, katrol majemuk tergantung jumlah katrolnya. Kalau katrolnya 2, maka 2. Kalau 3, 3. Kalau 4, 4. Gampang kan? Bebas itu arah katrolnya ke atas, ke bawah. Nampak, Bu? Bedakan sama kalau tetap. Kalau tetap ini nih, Bu. Nih. Beda kan, Bu? Beda. Beda. Ini ke atas atau dia nih. Untuk naik ke atas. Ini sedangkan ini kan beda nih. Dipahamin. Katrol bebas sama katrol tetap. Paham? Iya, Pak. Paham, Bisa kita lanjut? Lanjut, Pak. Bapak Ibu bisa ya. Jadi paling penting dulu cari dulu keuntungan Mekanis. Oke, saya hapus ya. Oke, saya lanjut ke soal ini. Oke, udah saya bikin nih keuntungan mekanisnya. Benarkah keuntungan ini? Yang A, jumlah katrolnya berapa Bapak Ibu? 3. Ya, hitung aja 3. 1, 2, 3. Ini 3 kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Paham? Paham. Iya, Pak. Sekarang di sini kan bebannya nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Hitam. Karena hitam, karena bebannya sama, Ibu di sini harus pandai-pandai menganalisis. Maksudnya Pak, ya Ibu bikin aja bebannya sama semua. Sama semua kan bebannya sama nih, hitam sama. Bebannya sama semua, berarti Ibu bikin aja ecek-ecek atau misalkan atau bikin aja bebannya yang mau Ibu. Pak, saya mau 1000. Ya, kalau 1000 bagi 3 kan repot, ya kan? Ya. Bagi 4, 12. bagi 6 bisa. Ya lebih enak ya bagi 12 aja. 12. Kan enak bagi 3, bagi 4, bagi 6 bisa kan? Iya. Iya. Bisa dibagi semua. Iya, caranya seperti itu. Kita buat ecek-ecek misalkan. Jadi enak menganalisis gambar ini. Paham? Baru kita analisis. Iya, Pak. Kalau analisis, maka yang A gayanya. Kita bagi aja, Bu. Gayanya adalah yang 12 bagi 3, 4. 4. Yang B gayanya 4. 4. Yang C 3. 3. ya, yang D 2. gayanya 2. Oke. Analisis. F tadi apa artinya, Bu? Gaya. Gaya pada katrol A. Berapa A? A setengah D. 4. Salah. Setengah dari D. Setengah dari 2. Salah, Satu salah ya. Pak. Salah, Pak. Salah. Bisa analisisnya ya?
M tadi artinya gaya, force. A Gaya sama pada dengan katrol C. A sama dengan A gaya sama pada dengan katrol B. salah. Salah, Pak. Salah. B Gaya 2 pada kali katrol B B 2 kali katrol 2 D. kali. Benar. Betul. Nah, Benar. betul, betul, Benar. betul, Pak. Betul ya? 4 kan? Katrol Iya. B-nya B B-nya 2 4, kali A. 2 kali 4, 2 Benar, kali benar. 4. Iya, betul. Betul, Iya, paham? Pak. A Iya. adalah Yang Betul. benar adalah yang C, kan? Yang Iya. D, gaya Yang pada E katrol D 2 kali gaya pada katrol A. D berapa? A 2 Salah, salah, tiga, salah empat B 2 4. dua. kali A. Oh, Salah salah. kan? D-nya Salah, 2. salah, salah. Oke, A-nya oke. 4. Salah. Gaya pada katrol A adalah yang paling Kalau besar. bisa ya. Tidak. Tidak. Harusnya gini. Tidak. B juga besar, oke? Ada B. Kalau guru aku nggak bisa apa-apa. Sampai sini bisa menganalisisnya, Bu, Pak. Bisa. Insya Allah, Pak. Aman Kalau kan? soalnya hampir sama bisa, Pak. Ya, Aman. itu kan namanya saya kan membuat Ibu. Biasanya soalnya kan berbeda. Mudah-mudahan sama, Bu. Ini kan Bu, Amin. soalnya Bu saya bilang, Bu. Yang penting Iya. konsepnya ya, Pak. Iya, benar, Bu. Ibu kayak manapun Ibu jawab soal, tapi kalau konsep keuntungan mekanis Ibu paham, katrol tetap 1, kalau dia bebas 2, majemuk tergantung jumlah katrolnya, ya gampang. Mau gimana pun ganti soalnya. Betul. Nggak usah ribet-ribet. Ibu nggak usah mau ganti soal tak kayak manapun ya tetap ya sama. Konsepnya pahamin. Kalau keuntungan mekanisnya 3, kalau gaya bebannya 12 bagi 3, 4. Ya kan? Iya. Kalau ini diganti lagi, Ibu ganti nih, misalnya 600 Newton, misalnya bukan 600 Newton. Pasti sama aja, Bu. Nih ya nih. Nih kita ganti. Bebannya langsung Ibu dibikin ya 600 Newton, 600 Newton. Jawaban tetap sama. Iya kan? 600 bagi 3, 200. Sama kan jadi kan? Sama aja kan? Sama. Sama Iya, juga. Pak. Iya. Nah, jadi yang Ibu pahami itu konsep, bukan soalnya gimana nanti Pak apakah sama. Yo, itu nggak bagus. Kita nggak perlu soal. Kita perlu konsep. Konsep. Soalnya terserah mereka mau gantinya seperti apa. Tapi kalau konsepnya tertanam dengan rapi, maka soal itu tetaplah gampang untuk dijawab. Sama kayak pedagogi, Bu. Pedagogi seperti juga. Soalnya mau ganti gimana pun, tapi kalau Ibu paham konsep pedagogi, ya udah selesai masalah, Bu. Nah, paham ya? Ya. Pak, mau tanya, Pak. Silakan. Untuk lambangnya itu kan kalau gaya itu F. Lah ini nanti kalau misalnya untuk mencari beban, mencari keuntungan mekanik itu lambang-lambangnya bisa dijelaskan sekaligus. Nggak usah, Bu. Nggak usah Atau simbol? paham-paham kali, Bu. Keuntungan mekanis itu nggak usah pakai lambang. KM aja bikin, Bu. Beban itu KM aja. nanti langsung dibuatnya bebannya berapa, Bu? Beban itu langsung Ganti masanya. Masa atau kita ganti masa seperti itu jika masa nanti misalnya sama aja misalnya, Bu. Sama aja, Bu. Ibu ganti masa 50 kg. Ya kan? iya. Anggap aja 50 udah. Usah gitu, usah muning. Anggap aja 50. Karena kalau dikali gravitasi jadi 500 Newton deh, Bu. Kalau kilogram pindah ke Newton kali 10. Kalau pindah ke gaya, misalnya Ibu punya berat Ibu, masa Ibu 30 kg. Kalau pindah ke Newton 300 Newton. Paham? Iya. Oke, gayanya. Oke ya, lanjut ya. Nih Pak hanya mendengarkan penjelasan, bingung Pak tanpa melihat cetak. Ya, filenya kan Ibu sudah sadar. Jadi ya ini ya. Filenya sudah ada kan? Saya bagikan. Pak, video. Enggak, filenya ini udah ada saya bagikan. Udah, Pak. Udah di grup, Pak. Sudah toh? Oh, belum ada. Ada di atas. Udah ada. Jadi Share lagi, Pak. Ini saya bagi lagi yang belum ada dapat. Iya, Pak. Udah ya. Nggak mungkin saya kasih filenya kan. Ikut telat, Pak. Oh ya nanti Ibu belum dapat, Bu ya? Baru masuk mungkin, Oh, Pak. mungkin. Ya nanti Oh iya, Pak. Ya, nanti Iya, Bisa saya kasih. dikirim lagi saja, Pak. Iya, saya Nanti kasih, Bu. itu. Oke, sabar ya. Saya kirim di grup ya. Lanjut ya. Lanjut. Mobile chatnya. Nanti besok kita jawab tinggal satu lagi nih. Tinggal ini aja nih. Tinggal ini besok, tinggal yang ini penjelasannya gampang juga besok ini sama pembahasan chatnya IPA. Oke, ini tentang protein gampang, nggak usah penting-penting. Ini juga yang mudah nih. Terakhir nih ya. Oke, kalau gitu Bu, nih sama tadi soal Ibu tadi.
Pak ada masanya Pak 100 kg. 9,8 udah. 9,8 itu kita genap 10. Kok gitu Pak? Udah sama. Kita misal biar enak gitu kan. 1000 kan gitu. Ya kan? Iya, Pak. 1000 berarti kan 1000 Newton. Gitu kan enak. 1000. Ya, 1000. Ya kan? 1000. Pak dari Mas 1000 ini 100 dikali 10 kita letakkan. Paham? Paham. Iya, Pak. Nah, bebannya 1000 km-nya ya tinggal km aja. Keuntungan mekanis. 3, 3, 3, 4, 6. 6. Ya udah tinggal analisis. Yang A gayanya, yang B gaya juga, yang C juga gaya, yang D juga. Gaya yang A 1000 bagi 3. Gaya yang B 1000 bagi 3, gaya yang C 1000 bagi 3, gaya yang D 333 ya kan? Iya, Pak. 333, 250, 167. Ya kan? Iya, Pak. Ya sudah. Wadah sayur A adalah wadah paling ringan. Salah. Wadah sayur D lebih berat dari A. D lebih Salah. Salah. Pak. D lebih berat dari A. Salah ya? Iya, Pak. Kayaknya ada judul. Wadah Wadah sayur B lebih ringan dari C. Salah. Salah. C itu, Pak. Lebih berat. Ini juga benar ya? Iya. Iya, betul. Wadah sayur D adalah paling ringan. Iya, betul. Jawaban ini ada 2, Bu. Ya, ini Kita lihat keuntungan Salah satu. mekanisnya sudah bisa ya, Pak ya? Itu, Apa, Pak, Bu? ya? Kita lihat dari gambar keuntungan mekanisnya tadi loh, patokan tadi kita sudah bisa Bagus. melihat kalau itu paling ringan kan. Itu kalau udah ngerti, paham konsepnya, udah paham kali, dari keuntungan mekanisnya sudah paham. Selesai masalah. Iya, Makin iya. kecil keuntungan mekanisnya, Iya, makin kalau besar itu keuntungan Ibu mekanis. kan Ibu sudah menemukan jawaban cara cepat sendiri karena Ibu paham konsepnya. Ngerti? Ngerti. Iya, Pak, ngerti. Konsep itu kalau paham maka ketemulah cara-cara cepat sendirinya dia. Oke? Maka kalau ini jawabannya ada 2, D sama E, ya kan? Iya. Inilah soalnya, Bu. Ya, Bu. Beberapa soal UP itu udah saya nih, Bu, ya, karena saya sering membimbing soal SD di UP. Ada sekitar memang 5-6 soal itu. Kadang-kadang jawabannya ini ada yang tidak ada jawabannya, ada yang Wadah sayur B jawabannya lebih 2. berat daripada wadah. Iya, benar. Ya, Bu, ya. 5-6 ini, 5-6 soal ini ada jawabannya 2. Ini ya yang belakang-belakangan ya. Yang belakang-belakangan itu emang ada 2 soal benar jawabannya atau tidak ada jawaban. Biasanya itu di matematika sama IPA biasanya, ya, gitu kan. Berarti ini tidak ada jawaban, ya. Jawaban 2 benar. Tapi Bu, jawablah sesuai yang paling bagus. Saya pilih E. Wadah sayur D adalah yang paling ringan karena katrol paling banyak, kan gitu. Ya. Begitu aja jawabannya yang E. Maka saya pilih yang E jawabannya. Iya, Pak. Halo. Ini misalnya jika kita itu tidak melihat percepatan gravitasi buminya, hanya melihat masanya tanpa mengalihkan, apakah bisa ya, Pak? Sama, Bu. Podo Bisa ya? Iya, mau. langsung. Iya, langsung gitu Berarti bisa ya, kali Pak? semua, iya. Ya, podo mohon, Bu. Podo mohon. Oke. Ada lagi, Bu? Yang lagi. Soalnya sudah saya bikin ya di itu ya, di chat itu. Masih ada, Bu, chatnya, Bu, kan? Ada nggak soal yang saya kirim Ibu tuh? Yang mana, Pak? Yang chat, yang chat. Batu pakai tunang gini. Yang chat ini. Tunggu gini, enggak pulang mana. Kalau HP ini Oh, ya. kemarin. Apa Jawa Timur tuh, Bu? Rewang di masjid. Masjid boleh. Ojo banter-banter dalam. Aku tanya. Dia tanya loh, Bu. Itu namanya anak ojo banter-banter yang nanya, Bu. Suaranya ojo banter-banter. Lek gak banter nggak denger, Bu, nanya ya, Bu. Namanya nanya, Bu. Oke, ini soalnya kan ojo banter-banter, Bang. Oke.
Ini Bu soalnya banyak Bu ya soalnya, ya kan? Iya. Iya, iya. Oh, Nah, soal yang Ya, kemarin. ini soal yang saya taruh kemari chatnya. Jadi jawab-jawab sendiri. Biar Satu ini 15. saya ulang-ulang biar supaya Ibu ngerti kan gitu. Kalau nggak diulang kan nggak ngerti. Ini yang IPA 1, Iya, Pak. IPA 2, IPA 3 nanti saya kirim juga. IPA berapa nih? Ya, nanti saya kirim Bu. IPA 3 nih ya. Saya kirim dulu ke grup. Ini IPA 3 kan? Iya. Ya, IPA 2 sama IPA 1-nya nanti setelah ini saya kirimkan IPA 2 dengan IPA 1. Ini saya kirim dulu. Katanya nanti dikirim Pak, jangan lupa. Ya, dikirim semua Pak, soalnya baru gabung. Iya, dia Bu sama pula dengan saya. Ntar saya kirim yang IPA 1-nya dengan IPA 2-nya, IPA 3-nya dengan apa namanya? PDF-nya tadi. Yang IPA 1 nanti saya gabung setelah ini, IPA 1 dan IPA 2 biar makin paham. IPA 3-nya sudah saya bikin nih, saya diulang aja nih. Ini soal-soal yang pasti mirip lah Bu, dan konsepnya juga sama, nggak pernah berubah. Dah? Oke ya? Ini jawab-jawab, ulang-ulang lagi. Kenapa diulang-ulang? Karena ya kalau nggak ngulang ya nggak susah Bu ya. Ya kan? Iya. Ibu baru dengar kabar nggak sekarang nih? Kabar apa Pak? Yang ujian kemarin LPTK, yang mudah-mudahan member saya lulus, banyak lulus kan gitu. Yang guru Hari ini ya, Pak? yang guru SD yang ke tahun kemarin ujian itu, yang retaker terus tuh banyak tuh. Itu LPTK ada pusing, masih banyak lagi yang tidak lulus KKM di bawah PG masih. Jadi pusing para pemain rapat kok, karena mereka juga yang buat soal yang makin susah kan gitu kan. Iya, Pak. Kalau guru yang tidak paham konsep, misalnya tidak mengerti siapa yang ngajar atau kan Ibu kan perlu ilmu itu. Kalau nggak ada ilmu itu kan nggak diajari di PLP-nya, nggak diajari kan? Enggak Pak, tugas aja terus. Tugas aja. Nggak ada tugas. Nggak ada. Bagaimana Ibu bisa memahamin ini kalau nggak ada yang ngajar? Ibu paham kalau ada yang ngajar. Ibu memang paham, tapi lupa kadang-kadang kan gitu kan? Iya Pak. Ya, lupa dulu. Iya Pak. Dan butuh cara cepat juga. Iya, butuh cara cepat juga, bagus. Cara cepat dan cara benar. Iya, cara konsep gitu kan, cara konsep. Jadi kalau nggak ada seperti itu, ya guru-guru ribuan guru SD, ya nggak ngerti soalnya gitu. Ya asal jawab aja, padahal gampang kalau paham Konsep. Ya banyak. Jadi para dosen kemarin rapat saya dengar-dengar ya bingung, LPTK tadi bingung, ya karena sampai sudah ada sampai 6 kali, 5 kali, 4 kali, 7 kali itu belum lulus karena soalnya berganti-ganti. Soal berganti-ganti ya benar, tapi konsepnya sama. Makanya pemerintah itu buat kisi-kisinya sama semua. Soalnya berganti-ganti. Kadang kan guru ini hanya ngapal soal. Iya Pak, benar. Iya Pak, benar. Ibu hafal soal, logika aja Bu. Masa soal yang itu keluar lagi? Tapi konsepnya sama sebenarnya, nggak mungkin soal yang keluar lagi. Tapi konsepnya sama. Hafal soal tambah bingung Pak kalau soalnya beda. Jadi nggak perlu ngapal soal, tapi yang perlu pahamin konsep. Kayak gini lah Bu, soal nih. Berapa sih Pak nilainya yang harus dicapai nanti Pak untuk bebas? 85 benar Bu. Dari 120 soal. Wow. Lumayan. Bisa lulus semua. Amin. Harus, amin. Amin. Diturunkan Bu, nggak jadi 85. Amin. Berapa Pak? Sekitar turun 10 katanya, 75 mungkin. Lumayan. 75 soal benar. Amin. Pokoknya belajar lah ya Pak. Ya, lebih mudah. Tapi kita target kita adalah 85 ke atas lah, nggak mungkin lah 85 ke atas ya. Iya. Nggak mungkin lah. Kalau saya bilang ya konsep ini semuanya insya Allah keluar, tapi nanti yang paling logika paling susah itu adalah logika di matematik itu ya. Itu matematik itu kita jawabnya pakai, kalau nggak usah dulu sekarang matematik, nanti kita pakai ini aja dulu ke apa namanya, ke pedagogi atau ya pedagogi dulu aja lah, pedagogi. Jadi pedagogi ini soal paling banyak, tapi butuh logika cerdas ya Bu ya. Logika. Pedagogi nanti tes aja itu soalnya 60 Bu, 60 soal Bu. Pedagogi. Iya, hampir pedagogi. Matematika cuma dapat 4 saya kemarin. Iya benar, sedikit matematika tuh 4-5 soal ya. Nanti pedagogi itu Bu, Ibu harus bisa menyalahkan, tadi bilang kalau salah disalahkan langsung, salah. Nanti ketemu tuh dua jawaban yang bagus. Nah, tinggal gampang aja tuh. Oke? Nanti lah kita ketemu lagi ya di hari Senin pedagogi kita mulai. Ini saya
akhir dulu Bu ya. Pak. Tidur dulu, istirahat Ya, dulu. Pak. Ya, Ya, Pak. saya Baik. kirim yang 1-2-nya besok pagi atau sekarang nanti saya di apa namanya? Yang tadi nanti di-share ya, Pak? Iya, di-share. Oke ya. Oke, Pak. Ya, Ya, Pak. Terima kasih, Pak Amin. Terima kasih, Pak Amin. Sehat selalu. lagi. Terima kasih Pak. Yuk. Sehat selalu.